Assalamualaikum semuanya. Di sini saya Zelika Putri Amelda akan membahas mengenai mata kuliah Ekonomi dan Keuangan Islam pada bab 1, yaitu Pengantar Keuangan Islam. Nah, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian keuangan Islam. Nah, jadi teman-teman semuanya, keuangan Islam sendiri adalah sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, keuangan Islam ini tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan material semata, tetapi juga untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual seperti halnya keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan juga menghindari eksploitasi. Nah, selanjutnya membahas mengenai B, sejarah perkembangan keuangan Islam. Nah, jadi sejarah keuangan Islam sendiri itu dibagi menjadi 4 era. Yang pertama yaitu periode awal dan klasik. Nah, ini terjadi pada abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Nah, pada masa ini dasar-dasar keuangan itu sudah terbentuk. Praktik seperti mudharabah dan juga musyarakah itu sudah ada. Nah, lembaga seperti Baitul Mal juga berkembang untuk mengelola kas negara dan memastikan kesejahteraan sosial. Nah, selanjutnya yaitu periode stagnasi. Nah, ini terjadi pada abad ke-14 hingga pertengahan abad ke-20 Masehi. Nah, sistem keuangan konvensional ini mulai mendominasi setelah jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah dan masuknya kolonialisme. Nah, meskipun demikian, tradisi keuangan Islam itu tetap bertahan di tingkat masyarakat. Nah, periode yang ketiga yaitu periode kebangkitan modern. Ini terjadi pada pertengahan abad ke-20 hingga sekarang. Nah, kesadaran untuk kembali ke ekonomi Islam itu memicu kebangkitan. Contohnya berdirinya Mid-Gamer Saving Bank di Mesir pada tahun 1963, kemudian ada Islamic Development Bank pada tahun 1975, kemudian ada Dubai Islamic Bank pada tahun 1975. Kemudian periode yang terakhir yaitu periode globalisasi dan integrasi. Terjadi pada akhir abad ke-20 hingga sekarang. Nah, jadi keuangan Islam ini menjadi industri global dengan munculnya lembaga standar internasional seperti halnya Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, kemudian juga ada Islamic Financial Services Board. Nah, produk-produknya pun semakin bervariasi seperti sukuk, reksadana syariah, kemudian takaful. Pertumbuhannya juga begitu pesat, di mana keuangan Islam ini tumbuh jauh lebih cepat daripada sistem konvensional di banyak negara, terutama di Asia Tenggara dan juga di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas mengenai sumber hukum keuangan Islam. Nah, jadi keuangan Islam ini berpegang pada 4 sumber hukum utama. Yang pertama dan tidak lain adalah Al-Quran. Jadi sumber utama yang menetapkan prinsip-prinsip universal seperti halnya ada larangan riba dan juga anjuran zakat. Kemudian ada hadis. Nah, jadi hadis ini merupakan penjelasan operasional dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, hadis ini memberikan rincian praktis tentang tata cara transaksi atau muamalah dan juga mendefinisikan lebih rinci tentang apa itu gharar. Kemudian ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama tentang hukum suatu masalah yang tidak ada di Al-Quran dan juga hadis. Contohnya, ijma tentang sahnya penggunaan uang kertas sebagai alat tukar. Kemudian ada yang keempat, qiyas, yaitu metode analogi untuk menetapkan hukum masalah baru dengan membandingkannya pada masalah yang sudah ada hukumnya. Misalnya, asuransi konvensional itu dikiaskan dengan gharar dan juga maisir sehingga hukumnya itu haram. Bahasan yang terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip utama. Jadi prinsip-prinsip utama dalam keuangan Islam ini merupakan fondasi yang membedakannya dari sistem keuangan konvensional. Nah, sistem ini berlandaskan kepada syariah dan juga hukum Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keberkahan, dan juga kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, langsung saja yang pertama yaitu adanya larangan riba. Jadi secara harfiah, riba ini berarti tambahan atau penambahannya. Dalam konteks keuangan Islam, riba ini merujuk pada bunga atau keuntungan tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjaman tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang nyata. Nah, prinsip ini dilarang keras dalam Al-Quran dan hadis dikarenakan dianggap sebagai bentuk eksploitasi, kemudian menciptakan kesenjangan sosial dan juga tidak adanya resiko. Nah, sebagai gantinya keuangan Islam ini menggunakan konsep seperti mudharabah, kemudian ada murabahah dan juga musyarakah yang semuanya didasarkan pada aktivitas ekonomi real dan pembagian resiko yang adil. Selanjutnya yaitu adanya larangan gharar.
Nah, jadi goror ini berarti ketidakjelasan atau ketidakpastian atau juga ambiguitasnya. Larangan goror ini melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang berlebihan sehingga salah satu pihak itu merasa beresiko dan dirugikan. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan semua transaksi itu dilakukan dengan kejelasan dan transparansi penuh. Jadi menghindari penipuan atau perselisihan di kemudian hari. Nah, bentuk goror yang dilarang ini misalnya jual beli barang yang belum ada, kemudian kontrak yang tidak jelas, dan juga asuransi konvensional. Selanjutnya, larangan yang terakhir yaitu larangan maisir. Nah, di mana maisir ini diartikan secara harfiah berarti perjudian ataupun pertaruhan. Nah, larangan maisir ini melarang segala bentuk aktivitas yang melibatkan spekulasi, di mana keuntungan atau kerugian ini bergantung pada keberuntungan atau hasil dari suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi. Nah, maisir ini dilarang karena keuntungannya itu tanpa usaha, kemudian potensi kerugiannya besar dan juga menciptakan sifat tamak. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas mengenai bab pertama ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.